Alkisah teman. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Toba yang merupakan yatim piatu. Sehari-hari dia bekerja sebagai petani dan sesekali mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Hasil tangkapan ikan itu yang biasanya ia jadikan sebagai lauk untuk makan sehari-hari dan sisanya dijual ke pasar. Pada suatu hari, saat Toba memancing ke sungai, ia sangat berharap mendapat ikan besar agar bisa segera dimasak dan dijadikan lauk. Harapan Toba akhirnya terpenuhi teman, karena tak lama setelah melemparkan pancingnya ke sungai, mata kailnya disambar ikan. Ia melihat hal itu, Toba sangat gembira dan langsung saja menarik tali pancingnya. Kemudian mendapati seekor ikan besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil dipancingnya itu teman. Ikan aneh. Gumam Toba. Ya, Toba merasa ikan itu aneh karena seumur hidupnya belum pernah melihat ikan yang memiliki warna kekuningan dengan sisi berwarna kuning keemasan. Sisi-sisi ikan itu juga terlihat berkilauan ketika terkena sinar matahari. Ketika Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan tersebut, sebuah keajaiban mendadak terjadi. Ya, ikan itu menjelma menjadi seorang perempuan dengan paras yang cantik jelita. Melihat hal tersebut, tiba-tiba Toba terheran-heran dan berdiri dengan mata membulat serta mulut melongo. "Tuan, aku adalah kutukan dewa karena telah melanggar larangan besarnya. Telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuhan telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuhan," kata perempuan jelmaan ikan itu. Akhirnya Toba memperkenalkan namanya. Begitu juga dengan perempuan tersebut yang memperkenalkan namanya sebagai Putri. Terpesona dengan kecantikan Putri, Toba akhirnya menjelaskan keinginannya untuk menikahi perempuan tersebut. "Bersediakah kau menikah denganku?" tanya Toba. "Baiklah, aku bersedia Tuan. Selama Tuan bersedia pula memenuhi satu syarat yang aku ajukan," jawab Putri. "Syarat apa yang kau kehendaki? Sebutkanlah, niscaya aku akan memenuhinya," kata Toba. "Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan," Putri meminta. "Baiklah, aku akan menutup rapat-rapat rahasia ini. Rahasia ini hanya kita ketahui berdua saja," ujar Toba. Setelah memenuhi permintaan tersebut, Toba dan Putri akhirnya menikah. Ya, keduanya hidup berbahagia meskipun dalam kesederhanaan. Kehidupan mereka semakin lengkap teman, dengan kelahiran anak lelaki yang mereka beri nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Namun sayangnya, ia anak yang nakal dan pemalas. Ia kerjanya hanya tiduran saja di rumah. Ia juga tidak peduli atau ingin membantu ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun, Samosir kerap menolak. Tak hanya itu teman, Samosir juga memiliki nafsu makan yang besar. Jatah makanan keluarganya untuk sehari bisa ia habiskan dalam sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi keinginan makan anak lelakinya. Hingga akhirnya pada suatu hari teman, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya. Meskipun awalnya Samosir malas untuk mengantarkan makanan tersebut, namun ia akhirnya mau melakukannya. Ya, setelah ibunya memaksa. Meskipun dengan wajah yang bersungut-sungut. Samosir akhirnya membawa makanan dan minuman itu menuju ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar. Ia kemudian menghentikan langkahnya dan memakan makanan yang seharusnya untuk ayahnya.
dan ia hanya sisakan sedikit saja. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit, Samosir melanjutkan perjalanan menuju ladang. Setibanya di ladang teman, Samosir memberikan makanan dan minuman itu kepada ayahnya. Toba yang merasa sangat lapar karena bekerja sejak pagi, langsung membuka bekal tersebut. Ya, ia melihat makanan untuknya tinggal sedikit, bahkan sangat sedikit. Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit? Tanya Toba dengan raut wajah kesal. Tadi di jalan aku sangat lapar, Ayah. Oleh karena itu, jatah makanan dan minuman Ayah telah kumakan sebagian. Tapi tidak semua kuhabiskan, bukan? Masih tersisa sedikit makanan dan minuman untuk Ayah. Jawab Samosir dengan polos. Anak tidak tahu diuntung. Maki Toba kepada anaknya. Kemarahan Toba kian meninggi dan akhirnya tidak tahan untuk menahan kesabarannya. Dasar kau anak keturunan ikan. Umpat Toba. Mendengar umpatan tersebut, Samosir sangat terkejut dan langsung berlari ke rumah. Pada saat bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan umpatan dan cacian ayahnya yang menyebutnya dirinya keturunan ikan. Mendengar pengaduan anaknya, ibu Samosir sangat sedih. Tidak disangka jika suaminya melanggar sumpah untuk tidak menyebutnya berasal dari ikan. Kemudian Samosir dan ibunya saling berpegangan. Dalam hitungan sekejap, keduanya pun menghilang. Lalu keajaiban pun terjadi teman. Di bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya menyembur air yang sangat deras. Ya, dari dalam tanah, air disemburkan seolah tiada henti. Semakin lama semburan itu semakin besar. Dalam waktu cepat, permukaan tanah tergenang. Permukaan air terus meninggi dan tak berapa lama kemudian, lembah tempat tinggal Toba telah tergenang air. Kemudian terbentuklah sebuah danau yang sangat luas di tempat itu teman. Ya, penduduk kemudian menamakan danau itu sebagai Danau Toba. Adapun pulau kecil yang berada di tengah-tengah danau tersebut, Pulau Samosir, untuk mengingatkan kepada anak lelaki Toba. Nah teman, itu tadi adalah asal-usul terbentuknya Danau Toba.